Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, kita kembali bertemu dalam menyelami rahasia Al-Quran. Senang sekali tentunya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama memperbaiki diri dan juga menambah ilmu kita dan tentunya mentadaburi Al-Quran. Seperti biasa di menyelami rahasia Al-Quran, kita akan dibimbing oleh Al-Ustadz Dr. Haji Zamaksyari Hasbullah Thayyib LCMA yang tentunya sudah hadir bersama kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz, sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat, ya, alhamdulillah. Ya. Baik. Nah, kita sudah memasuki episode keempat yang dimana hari ini kita akan menguak rahasia yang ada di dalam surah Ali Imran. Nah, kira-kira seperti apa dan apa saja makna yang terkandung di dalam surah Ali Imran ini sendiri? Kita langsung tanyakan nih ke Ustadz Zamaksyari. Ustadz, ini Ustadz Ali Imran, kalau saya tidak salah jumlah surahnya itu 200 ayat. Jumlah ayatnya, bukan jumlah surahnya Ustadz, 200 ayat. Dan arti dari surah Ali Imran ini adalah keluarga Imran, gitu Ustadz. Tapi kita tentunya mau tahu juga ini lebih dalam lagi sebenarnya makna di balik nama surah Ali Imran ini seperti apa Ustadz? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa, para pecinta Al-Qur'an dimanapun Anda berada, menarik sekali ketika kita membaca surah Ali Imran, keluarga Imran. Sebelum kita menelisik untuk lebih dalam paham apa kira-kira maksud surah ini, saya ingin mengajak para pecinta Al-Quran kembali kepada surah pertama dalam Al-Quran. Di surah Al-Fatihah, di situ Allah menutup surah dengan membagi manusia menjadi 3 kelompok. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada kelompok orang-orang yang mendapatkan hidayah. Itulah orang-orang yang beriman. Ada kelompok orang-orang yang dimurkai Allah. Siapa yang dimurkai Allah? Ditafsirkan oleh para ulama, mereka itulah orang-orang Yahudi. Kemudian, ada kelompok yang ketiga, kelompok orang-orang yang sesat. Ditafsirkan oleh Rasulullah, yang dimaksud dengan orang sesat di sini adalah orang-orang Nasrani. Setelah Allah menutup surah Al-Fatihah dengan pembagian 3 kelompok ini, kelompok Yahudi dibahas panjang lebar di surah Al-Baqarah. Pada jumpa kita sebelumnya, 286 ayat tentang surah Al-Baqarah, itu tak kurang dari 100 ayat menggambarkan kepada kita bagaimana karakternya orang-orang Bani Israel. Nah, di surah Ali Imran, ini melanjuti kembali. Karena memang kalau kita lihat salah satu keindahan susunan Al-Quran, surah yang datang setelahnya menjabarkan apa-apa poin-poin pokok yang disebutkan di surah sebelumnya. Kalau di surah Al-Baqarah menjabarkan tentang orang-orang Yahudi, maka di surah Ali Imran dijabarkanlah tentang bagaimana hakikat orang Nasrani. Kita menyadari betul, orang Nasrani ini kan berkeyakinan bahwasanya Isa alaihissalam bukanlah nabi, tapi dia adalah anak Tuhan. Bahkan Isa ini dianggap kedudukannya Tuhan. Maka dari itu sebenarnya, karena tema utama surah Ali Imran adalah untuk meluruskan akidah yang benar, supaya kita tak meyakini Tuhan itu punya anak, atau ada selain Allah yang kedudukannya seperti Allah, maka karena konsep Trinitas orang-orang Kristen, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, ini disebutkan dalam ayat ini, dalam surah ini, maka Allah sengaja menamakan surah ini dengan keluarga Imran. Kenapa? Karena kita tahu ibunda dari Isa adalah Maryam. Maryam adalah putri dari Imran. Jadi seakan-akan nama surah ingin menggambarkan kepada kita para pembaca, kakeknya Isa itu Imran. Isa ini bukan anak Tuhan. Kalau anak Tuhan tentunya ya dia nggak punya kakek, kan begitu? Karena Tuhan tak beranak dan tak diperanakkan. Jadi ini yang nanti akan kita lihat kurang lebih di 100 ayat pertama dari surah Ali Imran ini banyak sekali memang penegasan ayat-ayat yang menggambarkan bagaimana mengesahkan Allah. Kalaupun sekelompok orang-orang Nasrani mengatakan, kami juga
mengesahkan Tuhan. Allah ingin gambarkan di sini. Yang mengatakan Tuhan itu satu dari 3 uknum, tak mungkin dia menuhankan Allah dengan mengesahkannya. Nah, jadi dalam hal ini, inilah gambaran dan tema utama, dan ini juga kenapa surah ini diberi nama Surah Ali Imran. Baik. Kemudian Ustadz, keistimewaan dari surah Ali Imran ini tentu kita wajib tahu juga, begitu Ya, Ustadz. ya. Seperti apa kira-kira Ustadz? Ya, memang surah Ali Imran ini senantiasa disandingkan dengan surah Al-Baqarah. Sampai Rasulullah Muhammad SAW menamakan surah Ali Imran dan surah Al-Baqarah ini dengan panggilan Az-Zahrawain. Ya, ini 2 surah yang saling berdampingan. Dan dikatakan, siapa yang merutinkan membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, maka pada hari kiamat, kedua surah ini akan memberikan naungan kepada para pembacanya. Jadi tentunya kalau kita perhatikan juga, termasuk Ali Imran ini surah yang bisa dikatakan jumlah ayatnya nomor 3. Nomor 3. Ya, setelah mungkin Al-Baqarah paling panjang, An-Nisa dan Ali Imran. 200 ayat, ini juga luar biasa. Oke, baik. Nah, tentu dengan 200 ayat yang dimiliki oleh surah Ali Imran ini banyak nih Ustadz ya pokok-pokok yang terkandung di dalam surah Ali Imran, dan tentunya kita wajib tahu juga. Nah, inti-inti ataupun pokok-pokok yang terdapat di dalam surah ini boleh Ustadz dijabarkan? Boleh. Sebelumnya saya ingin singgung sedikit. Surah Ali Imran ini sebagaimana dipaparkan para ulama dalam beberapa buku tafsir, disebutkan surah ini diperkirakan turun pada tahun ke-6 Hijriyah. Ada sebuah peristiwa yang kemudian peristiwa ini menjadi dasar ya diturunkannya surah Ali Imran. Apa itu peristiwanya? Ada satu kabilah Arab namanya Bani Najran. Bani Najran ini datang ke Madinah untuk berdebat dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keesaan Allah. Mereka meyakini sebagai kaum Nasrani, Isa itu adalah Tuhan. Kemudian Rasulullah ingin menyampaikan Isa itu adalah Rasul Allah, bukan Allah ataupun anak Allah. Yang terjadi adalah beberapa hari mereka terus berdebat dari pagi hingga petang. Ya. Hingga kemudian Nabi merasa perdebatan yang tidak berakhir dengan pengakuan ini tidak akan ada maknanya. Maka Nabi pun kemudian menantang mereka. Ini argumentasi tentang keesaan Allah yang sudah kupaparkan. Kalau kalian ragu, silahkan kita bermubahalah. Jadi ada istilah ayat mubahalah. Ini ayat 61. Apa arti mubahalah? Mubahalah artinya saling melaknat. Jadi misalnya kita debat yang mana masing-masing debat ini tidak berakhir dengan pengakuan salah satu pihak yang kalah bahwasanya dia tak jujur ataupun dia mengakui argumentasi lawannya itu telah benar. Akhirnya apa? Kalau perdebatan itu kita giring menjadi debat kusir, tentunya waktu saja akan habis. Nah, Rasulullah kemudian menantang mereka. Kalau kalian tak percaya, ayo kita bermubahalah. Siapa di antara dua kelompok ini yang salah, silahkan tunggu azab Allah turun. Begitulah kata Rasulullah. Ketika itu Nabi Muhammad mengatakan, kalau begitu aku panggil putriku Fatimah, aku panggil menantuku Ali, aku panggil cucuku Hasan dan Husain. Sekiranya yang kuucapkan ini adalah dusta, aku siap bersama keluarga ini untuk menerima siksa Allah. Sekarang giliran kalian, kata Nabi. Ternyata para pendeta tadi tak berani. Tidak berani. Tak berani, kemudian mereka mengurungkan dan mohon izin. Kalau begitu kami pikir-pikir dululah, katanya. Nah, inilah yang melatar belakangi turunnya surah Ali Imran ini. Maka di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang bagaimana penciptaan Isa itu sama seperti penciptaan Adam. Kalau kalian katakan Isa itu adalah Tuhan karena dia tak punya ayah, ya, maka sesungguhnya lebih layak lagi dikatakan Adam itu sebagai Tuhan karena tak punya ayah, tak punya ibu. Tetapi Allah katakan sebagaimana Allah menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu, Allah juga lah yang menciptakan Isa dengan ibu tanpa ayah. Untuk menunjukkan kepada kita maha kuasanya Allah. Jadi
ini yang menjadi acuan utama, bisa dikatakan ini adalah inti dari 100 ayat pertama dari surah Ali Imran ini. Digambarkan tentang bagaimana Trinitas itu tak benar, dan digambarkan juga bahwasanya apa? Kebanyakan orang ini kan kalau baca Quran, kita punya niat yang tidak baik. Ini bukan Al-Quran itu menuntun kita kepada jalan yang benar. Tapi orang yang memang niatnya tak benar, ketika baca Quran akan mencari ayat-ayat mutasyabihat. Mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu apa? Seperti apa? Ayat-ayat yang bisa dikatakan multi interpretasi. Dan kalau kita merujuk pada surah Ali Imran ayat 7 di sini, Allah mengatakan, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Dialah Allah yang menurunkan Al-Quran. Ada ayat-ayat muhkamat. Itulah pokok-pokok Al-Quran. Ayat muhkamat dijelaskan oleh para ulama kita, ayat yang siapapun membacanya pasti akan menangkap makna yang sama. Artinya begitu clear dan jelas sehingga tidak membutuhkan pemahaman yang mendalam untuk bisa memahami artinya. Sebaliknya, ada ayat-ayat Al-Quran ini namanya mutasyabihat. Mutasyabihat ini kenapa? Mungkin 10 orang baca, 10 pemahamannya akan lahir. Berbeda-beda. Belum lagi ketika kita membaca dan kita jadikan Quran ini sebagai makmum, bukan imam. Maksud saya gimana? Kita seharusnya ketika baca Al-Quran ini, kita jadikan isi pesan Quran sebagai penuntun kita. Bukan sebaliknya. Ada orang, ya misalnya membaca buku-buku, teori-teori, kemudian dia paksa ayat ini supaya mendukung teori yang dibacanya. Nah tentunya kalau kita punya motivasi memahami ayat tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, nah inilah yang akan menyesatkan kita. Jadi ayat-ayat mutasyabihat ini Allah katakan tidak akan dipahami kecuali orang-orang yang dalam ilmunya. Dan orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, maksudnya di sini ada kemunafikan, ada kebencian terhadap agama, maka dia akan menyasar dan mencari ayat-ayat mutasyabihat dengan tujuan untuk menyesatkan orang banyak. Tentunya sekarang kan banyak sekali era orang menafsirkan Al-Quran sesuka hati. Ya, bahkan orang yang, mohon maaf, mendukung LGBT pun pakai ayat untuk mendukung cara pandang dan orientasi seksualnya yang menyimpang. Jadi konteks ini yang perlu untuk kita pahami, bahwasanya apa? Di 100 ayat pertama seakan-akan Allah ingin gambarkan itu banyak sekali pemikiran-pemikiran yang mungkin datang dari luar. Maka seorang mukmin haruslah mampu membentengi dirinya dari pandangan-pandangan yang mungkin dapat menyesatkannya dari agama. Jadi ini kurang lebih di 100 ayat pertama bercerita tentang tantangan pemikiran. Maka dari itu bisa dikatakan sosok Ibrahim alaihissalam ini sosok rebutan para agama samawi. Orang Yahudi mengklaim, oh Ibrahim itu Yahudi. Orang Nasrani pun mengklaim juga, Ibrahim itu Nasrani. Tapi Al-Quran mengatakan, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi, Ibrahim itu bukanlah seorang Nasrani, tapi Ibrahim adalah hanifan muslima. Orang yang menghadap Allah dengan lurus dan dia adalah seorang muslim. Baik, Ustadz, yang menarik tadi yang Ustadz katakan adalah bagaimana kemudian kita memurnikan hati kita ketika kita membaca Al-Quran. Ya. Nah, sulitkah kita Ustadz untuk kemudian memurnikan hati kita ketika membaca Al-Quran tersebut? Ya, tentunya kuncinya di sini. Segala apa yang kita lakukan tentunya tergantung niat. Kita harus membaca Quran dan kita memang dalam kondisi siap menerima apapun pesan yang Allah sampaikan. Bukan sebaliknya. Kita paksakan ayat untuk mendukung apa yang menjadi buah pikiran kita ataupun argumentasi kita. Ketika kita justru memaksakan Al-Quran untuk menjadi sejalan dengan apa yang kita pikirkan, maka ayat ketika itu hanyalah menjadi pembenaran saja.
Tapi belum tentu itu makna yang sebenarnya. Nah, jadi seperti dikatakan tadi, Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Tapi dia adalah seorang Muslim. Nah, kenapa sampai sekarang sosok Ibrahim ini justru masih juga diklaim? Orang mungkin Yahudi memanggil Ibrahim dengan Abraham, ya, atau Avram dengan bahasa Ibrani. Muslim pun menganggap sosok Ibrahim ini sosok yang sangat sentral dalam ajaran Islam. Tidak kita berselawat kepada Nabi Muhammad, kecuali kita ikuti dengan berselawat kepada Ibrahim. Nah, kenapa? Karena digambarkan di surah Ali Imran ini bisa dikatakan Ibrahimlah yang mengajarkan kita bertauhid. Maka dikatakan di sini tegas, wa may yabtaghi ghairal islami dina falayuqbala minhu. Siapa yang mencari agama dan tuntutan hidup selain dari Islam, maka Allah tak akan terima tuntunan dan pedoman selain daripada Islam itu sendiri. Itu yang dicontohkan Ibrahim. Baik. Ya. Nah, ini terkait dengan tauhid juga Ustadz sudah menyinggung soal tauhid juga ya. Nah, seperti apa kemudian kita seharusnya sebagai seorang muslim mentauhidkan Allah? Terkadang kita masih lalai gitu. Dalam kehidupan kita sehari-hari saja kita masih suka lalai begitu Ustadz dalam mentauhidkan Allah. Seperti apa Ustadz? Ya. Ini pertanyaan yang membuka kita mulai masuk kepada 100 ayat terakhir. Kenapa? Kalau tadi bisa dikatakan di 100 ayat pertama kita diajarkan bertauhid, jangan kita masuk kepada keyakinan Trinitas atau lain sebagainya. Di 100 ayat terakhir ini sedikit banyak akan menjawab pertanyaan Widya tadi. Di 100 ayat terakhir ini bisa kita katakan ayat-ayat yang diturunkan di surah ini bercerita tentang minimal 2 peristiwa penting. Yang pertama itu apa? Sedikit penggalan mengenai bagaimana umat Islam di Perang Badar yang terjadi tahun kedua Hijriah. Kalau dilihat dari sisi kemampuan logistik, persiapan perang, umat Islam di Perang Badar tak siap untuk perang. 314 melawan 1000 pasukan orang-orang kafir Quraisy. Tapi toh ternyata 314 itu mampu memenangkan pertempuran. Tentunya ada rahasianya. Ada rahasianya, ya. Kemudian setelah sekilas bercerita tentang perang Badar, cepat-cepat ayat berpindah kepada pembahasan surah Uhud. Kita tahu perang Uhud pada tahun ketiga, dan inilah perang yang betul-betul memberikan pembelajaran luar biasa maksimal bagi umat. Bagaimana tidak? Dari awal perang Rasulullah sudah memberikan semacam wasiat dan instruksi kepada para pasukan pemanah. Rasulullah menempatkan mereka di lereng-lereng gunung, di puncak gunung. Nabi berkata, jangan tinggalkan posisi kalian apapun yang akan terjadi sampai perang selesai, kata Rasulullah. Yang terjadi apa? Seperti perang itu akan mudah dimenangkan oleh umat Islam di perang Uhud. Waktu itu umat Islam punya persiapan berbeda dengan perang Badar. Jumlahnya pun lebih banyak daripada perang Badar. Tapi yang terjadi para pemirsa sekalian, justru umat Islam ini kalah. Apa sebab kekalahan? Karena pasukan pemanah yang tadi sudah menerima instruksi jelas, jangan beranjak dari posisi, ternyata ketika perang seakan-akan akan berakhir, begitu banyak harta pampasan perang terjatuh dan berserakan di bawah. Pasukan sebagian sudah mulai memilih pampasan perang yang ingin dia dapatkan. Pasukan pemanah mulai goyah. Kalau kita tak turun, tak dapat bagian, katanya. Sehingga mereka lupa turun dari posisi, dan pasukan musuh waktu itu yang sudah mulai lari melihat bagaimana pasukan pemanah ini turun dari gunung. Mereka pun kemudian kembali mengambil posisi itu dan memanahi umat Islam satu persatu dari atas. Jadi betul perang Uhud ini adalah sebuah kekalahan, tetapi perang Uhud menekankan kemenangan prinsip utama dalam Islam. Apa itu? Ketika umat taat dan patuh kepada instruksi Nabi, kita akan menang dengan mudah. Tapi selama kita jauh dari tuntunan Nabi, maka
kelalaian kita itu akan dimanfaatkan oleh musuh-musuh untuk kemudian menghabisi umat Islam. Jadi ini kembali kepada tauhid tadi. Tauhid itu apa artinya? Tauhid bukanlah berarti kita ini menang karena usaha kita. Kita ini menang selama Allah izinkan kita menang. Itu arti tauhid. Kalaupun kita sudah berusaha maksimal, tapi kemudian Allah memandang kemenangan bukanlah yang terbaik bagi kita, kita harus menerima apapun ketetapan Allah itu. Karena boleh jadi di balik kekalahan terdapat kemenangan pada prinsip yang kita junjung tinggi. Jadi ini satu hal yang saya kira begitu menarik dan bukan sebuah kebetulan. Kalau kita buka buku-buku sejarah, sebelum perang Uhud, Nabi Muhammad ini kan mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Waktu itu sahabat Rasulullah terbagi dua kelompok, sahabat senior dan sahabat junior. Sahabat senior berpandangan, udah Nabi, kita perang di Madinah saja. Kalau kita perang dalam kota, kita akan menguasai medan perang. Sahabat junior mengatakan, jangan Rasul. Kita keluar saja, sambut musuh di padang Uhud. Ketika itu, Rasulullah karena melihat jumlah sahabat muda yang voting lebih banyak dibandingkan sahabat senior, maka Nabi memilih pendapat sahabat junior, walaupun pendapat pribadi Nabi lebih condong untuk berperang di dalam kota. Yang paling menarik, kalau kita lihat perang ini berakhir dengan kekalahan, seharusnya kan Allah mengatakan kepada nabinya, udah gara-gara musyawarah kalian kalah, tak usah lagi musyawarah. Kan begitu yang seharusnya. Ya. Tapi justru turun ayat di surah Ali Imran ini menggambarkan kepada Nabi, wa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Maafkan orang-orang yang bersalah. Ya. Mohon ampun kepada Allah atas kesalahan mereka. Dan hendaklah engkau senantiasa bermusyawarah dengan mereka. Jadi, apapun hasil musyawarah, walaupun kadang-kadang kita gagal, bukan berarti kita menyalahkan musyawarah. Ini salah satu pesan penting yang disampaikan di surah Al-Imran, kepribadian Muslim adalah senantiasa menjunjung tinggi hasil musyawarah. Makanya ada ungkapan Nabi, tidak akan kecewa orang yang bermusyawarah dan tidak akan menyesal orang yang beristikharah. Jadi dua acuan kita dalam setiap membuat keputusan, kalau kita ingin sukses, ajak musyawarah para ahli dan expert di bidangnya. Kalau kita tak ingin salah pilih, ajak Allah untuk menuntun kita menentukan keputusan lewat istikharah. Sudah ada tuntunan sebenarnya, Ustaz. Sudah ada. Tinggal kita bagaimana mengaplikasikannya begitu. Betul sekali. Semuanya sangat mudah sekali. Ya. Nah, ini masih menyinggung soal tauhid juga, Ustaz, karena ini yang paling menarik sebenarnya ya. Bagaimana kemudian nanti di akhirat tentunya yang akan ditanyakan terlebih dahulu kepada kita adalah apakah kita sudah mentauhidkan Allah seperti itu. Betul. Nah, untuk bisa kita memurnikan tauhid kita, Ustaz, dan tentunya menjadi pertanggungjawaban kita juga nanti di akhirat, bagaimana Ustaz baiknya? Ya, kembali lagi. Bertauhid ini maknanya kau tidak melihat di alam semesta ada yang lebih menentukan selain Allah. Makanya kalau orang yang bertauhid dengan sebenarnya, ini tak akan putus asa. Tidak akan cepat pesimis. Dan ini terbukti ketika umat Islam kalah di perang Uhud kembali, saya ceritakan, waktu itu turun ayat. Ayat ini bisa dikatakan seperti obat yang mengobati luka kekalahan yang dirasakan oleh umat Islam. Nah, kalau kita renungkan beberapa ayat yang bercerita tentang bagaimana Allah menanamkan tauhid, ya, di balik peristiwa kalahnya umat Islam di surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini. Yang pertama Allah katakan, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Apakah ketika kita tertimpa sebuah musibah, kita lantas bertanya, ya kok bisa kita kena musibah? Bukankah kita sudah beriman kepada Allah? Bukankah kita sudah beribadah kepadanya? Allah katakan di sini, tidak ada satupun ujian dan cobaan yang menimpamu
kecuali ketika kita renungkan, itu lahir dari kesalahan yang kita buat. Kalahnya umat Islam, kenapa? Karena kita nggak komit melaksanakan instruksi Nabi. Justru kalau sekiranya umat Islam menang di perang Uhud, padahal mereka jelas-jelas melanggar aturan Nabi, yang terjadi apa? Ini fitnah bagi kita. Kita akan mengatakan, oh, tak mendengar Nabi aja menang kok. Tapi ketika kita merasakan apa hasil buruk dari perbuatan kita, kita menguatkan tauhid kita. Ya, kalah ini memang Allah berkehendak. Kenapa? Ada kesalahan yang kita buat yang Allah ingin perbaiki kita lewat merasakan kegagalan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita, kegagalan, kekalahan ini juga adalah cara Allah untuk menyaring mana yang benar-benar beriman dan mana yang imannya itu nggak sungguh-sungguh. Kalau Islam ini senantiasa kuat, maka nggak akan pernah muncul orang munafik. Ya, ini sudah saya singgung di surah Al-Baqarah, bagaimana di awal surah ini digambarkan di 18 ayat sifat orang munafik. Dan di surah Ali Imran ini juga ditegaskan kembali. Ya, dikatakan di sini waliya'lamal ladzina nafaqu. Ya. Allah lewat kekalahan ini tahu siapa yang munafik. Jadi ini adalah gambaran, maka dari itu termasuk di balik sesuatu yang tak kita senangi ada hikmah besar. Salah satunya dikatakan di perang Uhud, termasuk paman Nabi yang paling Nabi sayangi, Hamzah, itu meninggal dengan cara mengenaskan. Bagaimana tidak? Orang yang sudah mati, dikoyak perutnya, diambil jantungnya, dimakan hidup mentah-mentah oleh waktu itu istri Abu Sufyan, ya, Hindun, yang dendam kepada Hamzah karena Hamzah membunuh 3 saudaranya di perang Badar. Waktu itu apa kata Allah untuk mengobati hati Nabi? Dikatakan, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau kira orang yang meninggal di jalan Allah mereka itu mati, tidak. Mereka hidup, tapi hidup dengan dimensi yang berbeda. Jadi bisa dikatakan esensi tauhid adalah ketika kita memandang segala sesuatu dengan kacamata positif, tidak dengan kacamata pesimis. Apapun yang terjadi, seburuk apapun dalam pandangan kita, kalau Allah izinkan terjadi, maka di balik itu ada kebaikan untuk kita. Maka sebagai penutup di surah Ali Imran ini, Allah bercerita kepada kita tentang kelompok istimewa dari manusia. Seperti apa itu, Ustaz? Itulah mereka kelompok ulul albab. Ulul albab. Kita sering mendengar ulul albab. Siapa itu ulul albab? Orang yang mampu menyeimbangkan antara pikir dan zikir. Itulah dia, hakikat dari. Kalau kita lihat zaman sekarang, ini kan manusia secara umum terbagi menjadi 2 kelompok. Kalau yang sering berpikir, malas berzikir. Ya. Kalau yang rajin berzikir, malas berpikir. Padahal antara daya pikir dan daya zikir, apabila disinkronkan, ini adalah kekuatan luar biasa yang bisa menjadikan mukmin itu manusia yang begitu hebat. Makanya Allah puji di surah Ali Imran ini, siapa itu ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Jadi Allah katakan ulul albab itu apa? Orang yang ketika duduk berbaring selalu berzikir, ingat sama Allah. Nah, kita pun sebenarnya ketika bekerja sambil mengingat Allah dalam hati, menjadikan kerja kita ibadah. Sebaliknya, kalau enggak kita pikirkan tentang berpikir tadi, begitu juga berzikir haruslah melahirkan daya pikir. Lewat apa? Lewat tafakkur. Lihat tanda-tanda kebesaran Allah di balik alam semesta. Bagaimana tanda-tanda kebesaran itu? Ketika kita pikirkan, kita resapi, kita renungkan, sampailah kita pada hakikat tauhid tadi. Ya, jadi tauhid itu dengan daya pikir dan daya zikir. Ingat Allah dalam artian di hati ini
segala sesuatu itu menunjukkan akan esensi Allah, hakikat Allah. Begitu juga ketika kita berpikir, segala apapun yang terjadi di alam semesta, itu bagian dari tanda kebesaran Allah. Itulah hakikat ulul albab. Mudah-mudahan kita tergolong kelompok ini. Amin, amin, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baik teman-teman, tentunya waktu yang memisahkan kita juga, Ustadz. Ternyata kita masih sebenarnya membutuhkan banyak waktu untuk membahas surah Ali Imran, namun kita akan meringkasnya dengan seringkas-ringkasnya, dan tentunya kita harapkan teman-teman dapat mengambil hikmah dari surah Ali Imran ini. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan alhamdulillah kita sudah sampai di akhir episode 4, dan mudah-mudahan Allah masih berikan kita kesempatan untuk bertemu lagi di episode selanjutnya, insya Allah. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.